saya Bagus Sandika Putra dengan NIM 41014222002. Nama saya Ahmad Asrofi dengan 3 digit NIM terakhir 093. Nama saya Nila Malika Rizky dengan NIM 410142208. Perkenalkan, nama saya Diarlita dengan NIM 41014222056. Table of Contents. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian ini mendeskripsikan tujuan dari pembahasan. Yang kedua, pembahasan. Pembahasan meliputi definisi matriks, manfaat matriks, dan penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kesimpulan. Pada bagian ini memuat kesimpulan dari pembahasan. Pendahuluan. Aljabar linier adalah bagian dari matematika yang mempelajari sistem persamaan linier dan solusinya, vektor, maupun transformasi linier. Suatu hal yang sangat penting dalam aljabar linier adalah matriks. Matriks adalah himpunan skalar yang disusun secara persegi atau persegi panjang menurut baris dan kolom. Dalam pembelajaran matriks, kita tentu berpikir, apa kegunaan dari matriks dalam kehidupan sehari-hari? Kita selalu menganggap bahwa matriks hanya digunakan untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan. Maka dari itu, tujuan pembahasan ini adalah untuk menjelaskan peranan matriks dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temui. Definisi matriks. Matriks adalah susunan segi 4 siku-siku dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entry dari matriks. Matriks dilambangkan dengan huruf besar, sedangkan entry-entry atau elemen matriks dilambangkan dengan huruf kecil. Dalam matriks dikenal ukuran matriks yang disebut ordo, yaitu banyaknya baris kali banyaknya kolom. Kemudian, manfaat matriks. Yang pertama, matriks banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya, dalam menemukan solusi masalah dalam materi persamaan linier, transformasi linier, yaitu bentuk umum dari fungsi linier. Contohnya, rotasi dalam 3 dimensi. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi dan diaplikasikan, misalnya dikalikan, dijumlah, dikurangkan, serta didekomposisikan. Menggunakan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Manfaat matriks yang kedua dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan. Misalnya, masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak, bumi, dan sebagainya. Manfaat matriks yang keempat, matriks dikaitkan dengan penggunaan program linier, analisis input-output baik dalam ekonomi, statistik maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi yang lainnya. Selanjutnya yaitu penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada bidang militer.
Di dalam dunia spionase dan militer, pesan-pesan yang dikirim seringkali ditulis dengan menggunakan kode-kode rahasia. Hanya penerima yang sebenarnya yang memiliki kuncinya, sehingga dapat membuka kode tersebut. Kode atau tulisan rahasia tersebut disebut kriptogram. Pemakaian bilangan pengganti abjad sering dijumpai dalam kriptografi. Salah satu penggunaannya dalam bentuk matriks. Mengapa matriks? Matriks memiliki operasi perkalian yang melibatkan beberapa elemennya sekaligus, sehingga penyidikan kode yang berbentuk kode matriks sulit dilakukan. Yang kedua yaitu pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, matriks berfungsi untuk mempermudah mengerjakan data, menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendataan. Penggunaan matriks biasanya terjadi pada tabel, contohnya pembuatan sebuah jurnal dan pembuatan raport. Di bidang ekonomi, dalam bidang ini, matriks digunakan untuk mengetahui strategi yang tepat dan optimal untuk sebuah perusahaan, serta menganalisis keluar masuknya uang dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan matriks dalam bidang ekonomi. Misalnya, suatu produsen roti rumahan membuat 3 jenis kue, yaitu kue A, kue B, dan kue C. Ketiga jenis kue tersebut akan dijual kepada 2 toko langganannya, yaitu toko pertama dan toko kedua. Dengan jumlah yang berbeda, kedua toko tersebut membeli kue dari produsen dan menjualnya dengan harga yang sama seperti pada tabel berikut. Kita dapat melakukan perhitungan dengan mengubah tabel ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Kemudian kita dapat mengubah konsep perkalian dua matriks. Untuk menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan toko pertama kepada produsen roti, dapat dihitung dengan mengalihkan elemen baris pertama dari tabel kiri dengan elemen yang bersesuaian pada kolom pertama dari tabel kanan, kemudian menjumlahkannya. Apabila dituliskan ke dalam bentuk matriks, kita mendapatkan 30, 15, 50 dikalikan 900, 1300, 450 sama dengan 30 dikalikan 900 ditambah 15 dikalikan 1300 ditambah 50 dikalikan 450. Hasilnya adalah 69.000. Dengan menggunakan elemen-elemen pada baris kedua dari tabel sebelah kiri dan kolom pertama dari tabel sebelah kanan, kita mendapat jumlah uang yang harus dibayar oleh toko 2 kepada produsen roti, di mana kita mendapat matriks baris 25, 20, dan 50 dikalikan dengan matriks kolom 900, 1300, dan 450. Kita kalikan dan hasilnya 71.000. Selanjutnya, dengan menggunakan elemen-elemen baris pertama dari tabel sebelah kiri dan kolom kedua dari tabel sebelah kanan, kita memperoleh jumlah uang yang diterima oleh toko 1 dari hasil penjualan kue. Kita bisa melihat matriks baris 30, 15, dan 50 dikalikan dengan matriks kolom 1000, 1500, dan 500. Kita mendapati hasil yaitu 77.500. Sedangkan dengan menggunakan baris kedua dari tabel sebelah kiri dan kolom kedua dari tabel sebelah kanan, kita mendapatkan jumlah uang yang diterima toko 2 dari hasil penjualan kuenya. Kita mendapat matriks baris di sini ada 25, 20, dan 50 dikalikan dengan matriks kolom 1000, 1500, dan 500. Kita mendapati hasil yaitu 80.000.
Setelah semua perhitungan tersebut selesai, akan dihasilkan suatu matriks baru. Kita simpulkan dengan P yang akan berordo 2 kali 2. Hal ini dikarenakan hasil dari baris pertama B1 dari matriks sebelah kiri dan kolom pertama K1 dari matriks sebelah kanan akan menghasilkan elemen yang terletak pada P11 dari matriks yang dihasilkan. Kita bisa lihat di mana 30, 15, 50 dikalikan dengan 900, 1300, dan 450 mendapati hasil yaitu 69.000. Kemudian lagi 30, 15, 50 dikalikan dengan 1000, 1500, dan 500. Kita mendapati hasil yaitu 77.500. Kemudian yang baris kedua yaitu 25, 20, dan 50 kita kalikan dengan kolom pertama 900, 1300, dan 450 mendapatkan hasil 71.000. Kemudian kita kalikan lagi yang baris kedua 25, 20, 50 kita kalikan dengan 1000, 1500, dan 500. Kemudian akan dihasilkan yaitu 80.000. Matriks yang tadi disebut serupa dengan ilustrasi di atas. Perkalian B1 dan K2 akan menghasilkan elemen dengan posisi P12 di mana 77.500 pada matriks yang dihasilkan. Perkalian B2 dikali K1 akan menghasilkan elemen dengan posisi P21 di mana yaitu 71.000 pada matriks yang dihasilkan dan seterusnya. Perkalian baris dan kali kolom tersebut merupakan bentuk dari konsep perkalian dua matriks, yaitu diberikan matriks A yaitu AIC dengan ordo M kali N dan B BIC dengan ordo S kali T. Bila mana jika N sama dengan S, maka perkalian matriks dapat dilakukan dan hasil perkalian A kali B merupakan P yaitu PIC yang berordo M kali T, di mana PIC merupakan jumlah dari perkalian baris ke I dari matriks A dan kolom ke C dari matriks B. Selanjutnya dalam bidang matematika. Nah, dalam persoalan algoritmik, matriks digunakan untuk menyimpan informasi yang cirinya ditentukan oleh dua komponen yang nantinya diterjemahkan dalam baris dan kolom dan diakses langsung. Selanjutnya dalam bidang kimia. Dalam ilmu kimia, matriks dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan reaksi. Penulisan persamaan reaksi secara umum dapat dicari menggunakan inverse matrix, sehingga dapat dirancang reaksi kimia yang terdiri dari reaktan dan produk sesuai dengan yang diharapkan. Persamaan reaksi dapat ditulis menggunakan entry inverse matrix pada kolom terakhir. Penulisan persamaan reaksi selalu menggunakan entry inverse pada kolom terakhir dan menambahkan satu baris terakhir matriks identitas untuk mendapatkan matriks bujur sangkar. Selanjutnya dalam bidang fisika. Dalam ilmu fisika, matriks digunakan untuk solusi rangkaian listrik. Apabila diketahui suatu rangkaian listrik, maka besar arus untuk masing-masing hambatan dapat dicari dengan menggunakan metode numerik. Selanjutnya dalam bidang biologi. Salah satu masalah biologi yang dapat diselesaikan dengan matriks adalah masalah genetika. Genetika itu sendiri adalah salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari hereditas, yaitu penurunan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya dalam bidang pertanian. Penerapan matriks di bidang pertanian dibagi menjadi 3. Yang pertama, matriks dapat memudahkan dalam membuat analisis terkait bidang pertanian mengenai suatu masalah ekonomi
yang mengandung bermacam-macam variabel seperti di bidang penjualan hasil produksi pertanian, alat dan bahan yang digunakan untuk membeli komoditas tertentu yaitu pupuk, pestisida, insektisida, dan biaya distribusi. Yang kedua, matriks dapat digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber bahan pertanian dan sebagainya. Yang ketiga, dikaitkan dengan penggunaan program linear statistik dalam bidang pertanian yang mempermudah pengerjaan data untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendataan suatu bahan seperti bibit dan lahan yang diperlukan untuk menanam suatu tanaman. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat kita lihat banyak peranan dari matriks yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Matriks tidak hanya berfungsi untuk melakukan perhitungan pada ilmu matematika lainnya, tetapi banyak dari bidang-bidang lain dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep matriks, seperti pada bidang ekonomi, militer, dan lain sebagainya. Hanya saja perlu melakukan pemodelan matematika untuk mengetahuinya dengan jelas.